hari ini reformasi kembali ke titik nadir gitu. Ya. Indeks demokrasi Indonesia kan menurun gitu. Ya itu menjadi salah satu. Berkuasa itu ada batasnya gitu. Di saat memang berkuasa itu kita tidak batasi, ya pasti akan seperti ini gitu. Pasti akan kondisinya sudah tidak baik-baik saja, kita harus bersuara, kita harus bergerak gitu. Ya masyarakat perlu lebih aware, masyarakat juga bersama-sama kita perlu lebih melihat. Karena wah, Pak Jokowi aja bisa jadi presiden. Saya mungkin yang dari desa pun bisa nanti jadi presiden karena melihat Pak Jokowi gitu. Tapi di akhir-akhir ini, ya setahun terakhir, di saat seperti ini kan pada akhirnya menutup harapan orang-orang lagi gitu. Iya. Waduh. Halo sahabat OMB, obrolan bola kita. Beberapa hari yang lalu muncul maklumat Juanda di Rembang. Dimulai dari pernyataan Gusmus, ya, sebuah negara republik seperti kerajaan bisa. Rasa kerajaan. Rasa kerajaan, waduh, saya ininya diksinya nggak dapat. Republik rasa kerajaan. Itu tuh yang membuat akhirnya men-trigger hati nurani bangsa. Nah, hati nurani bangsa kan diwakili oleh budayawan intelektual independen yang resah terhadap kondisi bangsa saat ini. Nah, kondisi bangsa yang saat ini yang ya banyak masalah, ada politik dinasti, korupsi, dan oligarki. Banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Sehingga para budayawan intelektual bertemu di Rembang, di rumahnya Gusmus, dan mendeklarasikan disebut deklarasi Juanda. Dan ini adalah menandakan kembalinya hati nurani bangsa. Bukan begitu, Bis? Ya. Gimana kita melihatnya nih, Bis? Budayawan-budayawan ini muncul lagi nih, Bis. Ya, kita bisa lihat ya dari latar belakang ya mereka kenapa pada akhirnya berkumpul di rumahnya Gusmus di Rembang. Karena ya hari ini reformasi kembali ke titik nadir gitu. Ya. Ya reformasi yang diperjuangkan begitu lama gitu, begitu susah payah sampai berdarah-darah. Ya hari ini seakan-akan dilepehkan saja. Wah, gitu, dilepehkan ngeri banget ya. Terus sama penguasa gitu sih. Ya. Pada akhirnya mereka berkumpul gitu. Mereka merasa ya fenomena-fenomenanya sudah semakin nyata, semakin banyak. Ya adanya politik dinasti, pelemahan institusi-institusi negara gitu kan. Institusi-institusi negara yang menjadi buahnya reformasi banyak terkena kasus segala macam, sampai ya indeks demokrasi Indonesia kan menurun gitu. Ya itu menjadi salah satu alasan ya mereka berkumpul, dan ya itu menunjukkan bahwa memang kondisinya sudah semakin cukup berbahaya, sudah semakin genting bagi para budayawan, makanya mereka harus turun tangan, harus turun gunung untuk ya, menyelamatkan lah. Ini kan budayawan-budayawan yang pernah ketemu Jokowi juga nggak beda. Sebenarnya iya. Tapi Cuman, boleh. Ya, orang tobat boleh beda ya. Ya kesadaran itu kan kapan aja. Di saat ya mungkin waktu itu mereka merasa Jokowi ini adalah salah satu figur yang bisa jadi harapan menciptakan perubahan gitu kan. Karena berangkat dari rakyat kecil, rakyat yang bukan siapa-siapa bisa jadi presiden. Gitu. Ya hari ini di saat dia berkuasa mungkin dia ya semena-mena gitu, sewenang-wenang dengan apa yang dia punya gitu. Dia merasa ya saya rajanya kan gitu ya. Dia merasa saya penguasanya ya dan pada akhirnya para budayawan melihat ini ada hal yang sudah tidak baik nih. Ada mengarah ke sesuatu yang wah ini nggak bisa dibiarkan kan gitu. Ya sebenarnya sama aja kan kayak waktu itu zaman Soekarno. Dulu Soekarno oke, dia memerdekakan bangsa gitu. Tapi di saat dia sudah mulai saya adalah pemimpin besar revolusi, presiden seumur hidup. Nah, itu kan udah berbahaya kan gitu. Offset gitu. Karena ya berkuasa itu ada batasnya gitu. Di saat memang berkuasa itu kita tidak batasi, ya pasti akan seperti ini gitu. Pasti akan mengarah ke hal-hal yang korup ya. Korup itu apa ya? Hal-hal yang
ya semena-mena yang tidak sesuai dengan konsep berbangsa dan bernegara. Ya itu mungkin budayawan melihatnya di situ. Ini akan reputasi Indonesia sebagai negara demokratis gitu ya, itu rusak ya di akhir-akhir pemerintahan Jokowi ini ya. Ya, saya itu yang disayangkan ya. Jokowi memang dulu 2014 adalah simbol perubahan, simbol rakyat kecil yang bisa gitu, yang membuka peluang semua orang tuh melihat, wah Pak Jokowi aja bisa jadi presiden. Gitu. Saya mungkin yang dari desa pun bisa nanti jadi presiden karena melihat Pak Jokowi gitu. Tapi di akhir-akhir ini, ya setahun terakhir, di saat seperti ini kan Pak Dere menutup harapan orang-orang lagi gitu. Waduh nih, saya kalau mau jadi pejabat harus jadi anak presiden dulu nih, harus ada jadi anak pejabat dulu nih. Nah, kan kayak gitu. Itu yang sangat-sangat disayangkan sebenarnya. Itu yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, tapi ini kan belum maju lagi nih, Bis. Ya, deklarasi Juanda nih, maklumat Juanda, sorry. Maklumat Juanda. Juanda ini belum, baru hari ini ya, baru kemarin tuh. Tapi belum ada manuver baru nih, apa? Yang paling yang jaga pemilu ya, udah mulai ya. Iya, ini kan rentetan nih jaga pemilu ya. Ini simbol-simbolnya kan udah ada ya, simbol-simbolnya dari masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil aku sebutnya gitu ya. Udah ada bahwa kondisinya sudah tidak baik-baik saja, kita harus bersuara, kita harus bergerak gitu. Oke, mungkin dimulai dari maklumat Juanda, kemudian jaga pemilu dan harapannya masyarakat ini bisa melek, masyarakat ini bisa sadar gitu, bahwa bisa melihat oh ini budayawan aja udah bersuara gitu. Oh ini masyarakat sipil aja udah bikin kanal jaga pemilu. Gitu. Berarti kan ada hal yang kita harus lihat lebih dalam gitu. Kita harus lihat lebih jauh, jangan terjebak dalam diksi-diksi yang apa ya dibilang pasaran sih nggak juga capek. Ya diksi-diksi yang tidak terlalu substantif lah. Ya gemoy apa segala macam. Ya kita harus bisa melihat lebih jauh lah. Kita harus bisa melihat lebih dalam. Memang oh ini ada proses-proses yang mengakali konstitusi, proses-proses yang mengkhianati reformasi, proses-proses yang mengkhianati demokrasi, kan gitu. Itu simbol-simbol yang ingin dimunculkan. Ya, tapi kita juga ngelihat nih, belum semua budayawan nih, Bis, masih sedikit nih ya, baru berapa orang gitu ya. Kita berharap budayawan daerah juga muncul, Bis. Oh iya, benar. Ya, muncul ya. Ya, Surakarta deklarasi, Surabaya deklarasi, Bandung, Sunda, Bandung yang di Pontianak, segala macam. Kan setiap daerah ada itu ya. Nah, ini yang kita harapkan juga muncul nih satu persatu nih ya. Ya nggak hanya di Rembang aja gitu ya. Ya itu memang perlu ditularkan ya. Memang semangat itu perlu ditularkan karena ya di kondisi hari ini yang memang distraksi media cukup banyak ya. Kita buka media sosial kan. Wah, beritanya kencang banget itu. Tiap hari berubah, tiap jam berubah gitu. Nah, makanya ya kawan abang-abang, senior-senior di budayawan-budayawan yang kemarin menginisiasi maklumat Juanda ya, harapannya terus menggelorakan semangat itu gitu. Pun jaga pemilu, pun yang lain-lain yang memang ingin tetap menjaga demokrasi ini tetap baik gitu, tetap menjadi lebih baik, tidak seperti hari ini ya. Ini terus disuarakan, terus ditularkan, jangan sampai kalah dengan narasi-narasi yang tadi aku bilang yang tidak substantif lah. Ya. Dan saya kira ini bola salju lah, Bis ya. Kita berharap ini 28 November, Desember terus bergerak nih ya. Mungkin nanti ya pas masa kampanye bisa semakin ini ya, karena akan bisa kelihatan. Wah, ini mana nih yang ada arahnya melenceng, mana nih yang sesuai dengan SOP dan segala macam ya. Ini yakin ada perubahan nih, Bis? Yakin nggak nih kita nih? Kalau terus digelorakan, ini kayak ini nggak Ciganjur ya? Ya itu sebenarnya kayak Ciganjur ya. Maksudnya dulu juga abang-abang yang berkumpul di Ciganjur kan untuk membuat kondisinya menjadi lebih baik kan gitu. Ya sebenarnya kalau terus disuarakan, kalau terus digelorakan ya bisa jadi bola salju yang lebih besar. Gitu. Cuman kalau memang sebatas momen-momen saja. Dan stop di situ ya tidak akan menjadi sesuatu. Ini ada semangat zamannya nggak, Bis? Biasanya kalau semangat zaman kan terjadi, Bis. Harusnya ada ya. Ada ya. Dulu kayak Jokowi 2014 ada semangat zamannya orang pilih Jokowi dong, ya nggak? Harusnya ada. Kalau yang sekarang gimana, Bis? Harusnya ada, cuman yang tadi aku bilang ya masyarakat perlu lebih aware, masyarakat juga bersama-sama kita perlu lebih melihat karena ya, aku sempat lihat beberapa tulisan ya. Pada akhirnya ada hopeless di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadinya kayak masyarakat ya udahlah siapapun presidennya, saya mah gini-gini aja segala macam kan nggak gitu harusnya. Harusnya tetap kita berusaha menyuarakan, berusaha ya
pemimpin nanti yang terpilih ya harus bisa mengakomodir bangsa ini lebih baik kan gitu. Cuman kalau tadi abang bilang semangat zaman ada ya, memang harus disuarakan, memang harus digelorakan, memang harus diupayakan. Nggak bisa cuman, wah dulu Jokowi gini, mungkin nanti gini, tapi kita diam aja, nggak bisa gitu. Kita harus tetap energinya harus disatuin ya, energinya harus disebar gitu, energinya harus ditularkan. Gitu. Kalau kita cuman diam aja, ngelihat aja gitu kan ya nggak bakal bisa. Ini sebenarnya Malumat Juanda ini menyebarkan energi ini ya. Semangatnya ingin disebarkan gitu. Nah makanya yang menangkap itu siapa dan yang menangkap itu mau nggak menyebarkan kembali. Nah itu yang jadi pertanyaan. Pertanyaannya. Dan ya saya kira media-media arus utama udah juga masuk di situ Bis ya. Ya. Berapa tulisan di Kompas kita lihat udah mulai berpihak ke situ gitu. Ya. Dan sebenarnya sempat viral kan Gusmus yang berpuisi ya. Puisi pendek aja. Puisi pendek ya. Itu sempat viral dan itu harusnya terus kita amplifikasi, harus terus kita gemakan lagi gitu ya. Itu cukup menarik gitu kan. Republik Rasa Kerajaan. Asik juga kan itu. Diksi yang pas gitu Bis ya. Pas banget itu. Sangat mewakili gitu ya. Habis itu Gusmusnya hilang Bis. Nggak pernah ngomong lagi, sekali itu doang dia. Waktu Malumat Juanda dia juga nggak ada. Malah di rumah dia tuh. Nah itu kan makanya kita harus coba lihat itu. Ini ada apa kan gitu ya. Mungkin hal yang paling ditakutkan, Gusmus bisa jadi ditekan atau segala macam, kita nggak tahu. Itu yang harus kita kawal, harus kita temani, harus kita solidaritaskan gitu. Hal-hal seperti itu. Gitu. Ini lah ya, positif lah ya untuk civil society, budayawan, intelektual, independen. Ya, semua sudah muncul di permukaan. Ya, udah mulai sama nih pikirannya. Dulu kan enggak kemana-mana. Pisah-pisah ya. Sekarang udah sama. Sekarang udah bergabung, udah bersatu ya. Ya harapannya kita bisa menjaga demokrasi ini menjadi lebih baik lah. Iya. Inilah Bisma, aktivis ITB.